3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Mustafidah, mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Keislaman Prodi Ekonomi Syariah, akan menyampaikan sedikit ilmu mengenai pentingnya pendidikan karakter di era milenial. Pendidikan merupakan aspek yang penting bagi manusia, sebab pendidikan merupakan salah satu instrumen yang digunakan bukan saja membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Dunia membutuhkan orang-orang berpendidikan agar dapat membangun negeri. Selain itu, karakter pun sangat diutamakan. Karena orang-orang saat ini tidak hanya melihat pada betapa tingginya pendidikan dan gelar yang telah diraih, melainkan juga pada karakter dan kepribadian setiap orang. Sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita bangsa adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita bangsa inilah yang membuat Indonesia berkembang dan besar hingga sampai saat ini. Pada saat ini, Indonesia sudah masuk dalam era globalisasi, di mana ditandai salah satunya dengan adanya kemudahan kita mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia. Sebagaimana dampak dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hal ini membawa pengaruh positif maupun pengaruh negatif bagi kita semua. Pengaruh positif globalisasi pada masyarakat yaitu perubahan tata nilai dan sikap yang menyebabkan adanya pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional, yaitu sikap yang tidak berdasarkan akal atau pikiran yang sehat, menjadi rasional, yaitu sikap yang dilakukan berdasarkan pikiran yang sehat dan pertimbangan yang logis. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi terhadap masyarakat adalah masyarakat dimudahkan dengan teknologinya yang maju, membuat mereka tidak merasa lagi membutuhkan orang lain dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, di mana mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi pada sesamanya. Oleh sebab itu, dalam menyiapkan generasi milenial untuk menghadapi pengaruh globalisasi yang saat ini sedang berlangsung, perlu adanya ditanamkan pendidikan karakter bagi para pelajar dalam sekolah, sehingga dapat bersaing dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar. Melihat besarnya pengaruh globalisasi terhadap kehidupan manusia, khususnya dampak positif dan dampak negatif. Bagi bangsa Indonesia pada era sekarang ini, maka perlu adanya daya cegah dan daya tangkal yang baik terhadap masyarakat, khususnya generasi milenial. Generasi ini memiliki ciri dan karakter yang khas dan berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya. Dari usia dan kedepannya pun mereka akan memegang peran penting dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik atau BPS, ini terdapat 50% penduduk adalah usia produktif yang berasal dari generasi milenial. Angka ini akan mencapai 70% penduduk usia produktif pada tahun 2020 sampai 2030.
Sehingga untuk membuat generasi milenial dapat berkompetensi dan terhindar dari pengaruh negatif globalisasi, perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai dan tantangan zaman milenial saat ini. Pendidikan yang diharapkan adalah menyiapkan pelajar dengan aktivitas dan pengajaran yang sesuai dengan tantangan zaman di masa depan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan ada usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif membanggakan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan. Pendidikan karakter adalah aspek penting bagi generasi milenial. Menurut saya tidak cukup dengan memberikan kesempatan belajar intelektual pada individu. Aspek moral dan spiritual juga harus disampaikan. Pembentukan karakter dan pengembangan intelektual harus saling melengkapi. Dalam hal ini harus dimulai sejak dini, terutama dalam pendidikan. Pembentukan karakter secara umum dapat dilakukan dalam pendidikan formal dan pendidikan non-formal, dan saling melengkapi dalam pelaksanaannya. Pendidikan formal dilaksanakan secara bertahap, meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan dalam pendidikan pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti pengurus OSIS, pramuka, olahraga, seni, keagamaan, dan lainnya. Melalui ekstrakurikuler ini sangat menyentuh dan mudah dipahami siswa, sebagai bagian dari minat umum yang dapat digunakan sebagai manifestasi dan pembentukan karakter bangsa. Selain itu, pendidikan nonformal ada pendidikan yang diperboleh melalui berbagai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, baik yang dialami maupun yang dipelajari orang lain. Pendidikan karakter di Indonesia sudah berjalan seperti di beberapa negara lain. Contoh, Inggris, Amerika Serikat, dan Finlandia. Namun, jika kita melihat hasil dan dibandingkan dengan negara-negara yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Indonesia masih memiliki jalan yang panjang. Hal ini dikarenakan pendidikan di Indonesia saat ini lebih mengutamakan penguasaan ilmu dan kecerdasan, serta kurang memperhatikan atau mengabaikan pembentukan karakter. Pengetahuan tentang aturan moral dan etika yang diperoleh oleh sekolah kini semakin banyak ditinggalkan, karena pemerintah tidak mementingkan pendidikan karakter. Maka tak heran jika banyak milenial Indonesia yang terjerumus kehidupan bebas dan menggunakan obat-obat terlarang. Oleh sebab itu, untuk kedepannya perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia yang lebih terpola dan terukur pada dunia pendidikan, agar suksesnya program pendidikan karakter pada generasi milenial. Salah satunya, pemerintah mendukung pembangunan sekolah bertaraf internasional, berbiaya rendah, dengan kualitas pendidikan yang rendah, dengan fasilitas pendukung yang lengkap, dan penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas, serta dalam pelaksanaan yang dilakukan pengawasan dan melakukan evaluasi secara terus-menerus. Sekian pidato dari saya mengenai pentingnya pendidikan karakter di era milenial. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian
saya ataupun ada kata-kata yang kurang pantas dan kurang berkenan, saya mohon lautan maaf. Samudra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.